melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul tentang coaching supervisi dalam pendidikan, yang terdiri dari supervisor, coach, dan coachee. Saya Irma Samsuryatna dari SDN 172 Andir Kidul, Kota Bandung. Saya Munir Romdoni dari SDN 043 Cimuncang, Kota Bandung. Dan saya Yuyun Nurfarida dari 036 Ujung Berung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Bagaimana kabar Bu Irma hari ini? Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan terus ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, hari ini baiklah sebelum kita memulai coaching, sebagai praobservasi saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Baik Bu. Yang pertama saya akan diskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Oke, coaching hari ini, coach dan coachee akan saya nilai tentunya dengan rubrik penilaian. Pertama, apakah sesuai dengan alur tinta atau belum? Apakah coach dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coachee? Baik. Dan bagaimana coachee dapat merespon pertanyaan dari coachnya? Baik. Dan yang keempat, penilaian sesuai dengan prinsip coachee, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baik. Nah, pertanyaan pertama yang saya akan tanyakan kepada Ibu adalah apakah kompetensi yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Baik Ibu Yuyun, terima kasih atas kesempatannya. Pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu present atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu Bu yang kompetensi yang ingin saya kembangkan. Terima kasih Bu. Pertanyaan selanjutnya, kompetensi yang tadi Ibu ingin kembangkan itu secara spesifik ya, mau yang mana yang Ibu akan observasi? Oke, yang saya observasi mungkin hanya dua untuk kali ini, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke. Pertanyaan terakhir adalah indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan sebagai seorang coach pada proses coaching kali ini? Indikator yang saya inginkan yaitu saya menginginkan dalam coaching ini coach itu menemukan solusi-solusi atas permasalahannya dan menemukan langkah-langkah ya, dalam mengatasi permasalahannya. Mungkin itu Bu indikator yang ingin saya kembangkan terhadap coaching saya nanti. Oke, baiklah. Demikian dulu ya Bu Irma kegiatan kita hari ini sebagai praobservasi. Untuk selanjutnya saya akan persilahkan Ibu dan melanjutkan kegiatan bersama coachnya. Baik Bu Yuyun, terima kasih banyak ya atas kegiatan hari ini. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Moni apa kabar? Bu Yuyun apa kabar? Alhamdulillah. Sehat. Baik Bu, kalau Bu Irma gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah Bu Moni katanya ada yang mau diceritakan nih ke saya. Apa ya kira-kira? Betul Bu, sebetulnya ada hal yang ingin saya ceritakan kepada Bu Irma. Ya, terkait apa Bu? Saya penasaran. Begini Bu, ini tuh terkait dengan rekan kegiatan pengajaran mereka sejawat di sekolah Bu. Jadi di sekolah ini saya perhatikan guru-guru itu dari tahun ke tahun masih menggunakan metode yang ceramah aja Bu, jadi masih konvensional ya. Padahal pembelajaran itu sekarang itu sangat berkembang pesat gitu, sedangkan di sekolah ini belum ada kemajuan dalam pengembangan pembelajaran gitu. Oh, jadi permasalahan yang Bu Moni hadapi saat ini adalah berkenaan dengan metode pembelajaran yang ada di sekolah Bu Moni, Iya betul sejawat gitu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa yang Bu Moni harapkan?
Jadi dari percakapan kita hari ini, saya itu ingin mendapatkan perubahan Bu, khususnya dalam penyampaian materi pembelajaran. Itu. Jadi Bu Moni itu berharap akan adanya perubahan setelah adanya coaching ini, adanya perubahan dalam metode pembelajaran. Nah, perubahan apa yang ingin Bu Moni harapkan menurut Bu Moni itu? Ya, dalam hal metode pembelajaran atau media pembelajaran yang lebih bervariatif Bu. Misalnya ya, saat ini kan sedang marak ya menggunakan puisi seperti itu. Nah, saya ingin guru-guru itu mulai belajar menggunakan puisi atau tidak. Yang hal paling mudahnya Bu, ketika akan mengajar itu minimal mereka membuat slide PowerPoint untuk materi yang akan diberikan. Meskipun itu hanya slide biasa, tapi kan guru-guru setidaknya mempersiapkan materi gitu dengan menggunakan media pembelajaran gitu Bu. Jadi Bu Moni itu mengharapkan rekan-rekan sejawat itu bisa menggunakan teknologi gitu dalam metode pembelajaran supaya nggak ceramah-ceramah lagi gitu kan. Seperti yang Bu Moni harapkan itu adalah menggunakan PowerPoint, puisi gitu. Sing tarik po, itu teh sudah sing tarik, aku teh. Seru sing tarik. Kurang tarik apa? Ya yang keras Bu. Nah, segitu Bu Irma. Beneran ini masuk nanti bandingin ya sama Bu Irma. Siap. Jadi Bu Moni itu mengharapkan setelah adanya gitu ya. Iya. Adanya. Iya. Sing tarik Bu Irma sok leutik sarana. Sebentar sih gak abi. Gitu ya teh. Jadi Bu Moni itu mengharapkan guru-guru itu bisa memanfaatkan teknologi yang ada. Ya, seperti misalnya kalau ketika pembelajaran mempersiapkan PowerPoint, terus adanya puisi gitu kan. Oke, seperti itu. Nah, memangnya yang Bu Moni tahu itu kan level 10 kan guru-guru sudah menerapkan teknologi, berarti itu di level 10 nih. Nah, emangnya kalau di sekolah Bu Moni nih ada di level berapa guru-guru tersebut dalam memanfaatkan teknologi? Menurut saya guru-guru di sekolah saya itu kita bikin itu binatang aduh lagi ini ya menurut saya sepertinya masih ada di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru yang biasa wanya sepertinya masih di level 5 Bu, karena di sekolah saya itu masih banyak guru-guru senior yang sudah sepuh, jadi kemungkinannya di sini yang saya perhatikan masih di level 5. Jadi di sekolah Bu Moni itu levelnya masih di tahap level 5 ya? Betul. Nah, memangnya Bu Moni ingin meningkatkan ke level berapa untuk teknologi ini, pemanfaatan teknologi ini? Jadi pengembangan teknologi di sini saya rasa saya bisa meningkatkan sampai level 7 Bu. Kenapa di level 7? Ya seperti Aksan yang tadi yang pertama ya, itu adalah hal kemungkinan yang bisa diprediksi itu ada di level 7 Bu, dari latar belakang guru-guru di sini. Berarti dari level 5 ke level 7 itu dua tahap gitu. Ya. Apa yang Bu Moni lakukan supaya meningkat ke 2 tahap tersebut? Sebetulnya saya juga masih memikirkan bagaimana ya Bu cara menaikkannya. Namun saya sudah terpikirkannya itu adalah melalui menciptakan itu adalah mentoring misalnya. Terus bisa juga kegiatan individu secara face to face gitu ya Bu, atau tidak dengan mengadakan workshop, in-house training seperti itu. Jadi dengan dibantu oleh kepala sekolah gitu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, dan intinya kegiatan itu untuk meningkatkan kemampuan pengolahan pembelajaran sekolah. Yang saya tangkap nih Bu Moni punya 4 cara untuk meningkatkan level ke level 7. Yang pertama itu adalah mentoring, yang kedua adalah face to face, yang ketiga adalah melakukan workshop, dan yang keempat adalah kepala sekolah berkonsultasi dengan kepala sekolah gitu ya. Betul ya? Iya, seperti betul. itu.
Nah, dari keempat cara tersebut yang paling mudah menurut Bu Moni itu yang mana nih? Kalau menurut saya yang paling mudah adalah dengan bekerja sama dengan kepala sekolah Bu, karena kepala sekolah itu kan dia memiliki kebijakan untuk memerintahkan semua guru untuk mengikuti kegiatan yang akan kita buat gitu, itu akan memudahkan gitu Bu. Oh iya, iya Ya. betul. Saya setuju ya Bu Moni dengan melakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Bu Irma sudah melakukan coaching dengan Bu Moni. Iya, betul Bu. Alhamdulillah ya. Nah, pada siklus ketiga ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait pasca observasi. Ya. Nah, pertanyaan pertama, apa saja yang Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Terima kasih Ibu Yun. Tadi saya sudah melakukan coaching dengan Bu Moni itu sudah saya jalankan dengan melalui alur TIRTA, yaitu terdapat tujuan, terdapat identifikasi dan rencana aksi serta tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya. Alhamdulillah, baik Bu Irma. Tadi saya juga sudah melihat, menurut saya sebagai supervisor dalam proses coaching tadi, Bu Irma dan Bu Moni sudah berjalan sesuai dengan alur TIRTA. Dan juga Bu Irma juga sudah berusaha begitu bagusnya menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya di sana, sehingga Bu Moni bisa menemukan solusinya dan Bu Moni juga bisa tahu apa yang akan dilakukan. Dan sebagai coaching, Bu Irma sudah melakukan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, betul. Nah, pertanyaan terakhirnya Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan setelah melakukan coaching ini? Saya ingin mengembangkan alur percakapan TIRTA ini lebih paham lagi gitu, sehingga proses coaching itu berjalan dengan lancar sesuai dengan alur-alurnya. Kemudian saya ingin lebih memahami lagi prinsip coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Nah, prinsip coaching itu kan kehadiran penuh, kemudian bertanya aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot itu. Mungkin itu Bu yang ingin saya kembangkan, karena saya merasa saya kurang begitu aktif dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, sehingga saya harus menggali lagi kompetensi itu. Gitu Bu. Baiklah Bu Irma. Sekian dulu percakapan kita mengenai pasca observasi kali ini. Terima kasih Bu Irma, mudah-mudahan semakin sukses ya. Terima kasih Bu Yun sudah mengasuh supervisi saya. Amin. Yuk, baik. Beres.